Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Zainal. Ini adalah video pertama kali saya di YouTube, dan insya Allah saya akan menggunakan channel ini untuk sharing berbagai tips dan trik mendapatkan beasiswa, kemudian berkuliah di luar negeri, pengalaman tes bahasa Inggris, dan lain sebagainya. Maka dari itu mohon bantuannya untuk klik like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya agar saya semakin bersemangat untuk membuat konten-konten yang lebih bermanfaat bagi kita semua. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan share pengalaman saya mengikuti tes Duolingo atau Duolingo English Test, tes bahasa Inggris Duolingo. Saya merasa perlu untuk share mengenai tes ini karena saya melihat, membaca banyak sekali teman-teman yang mengikuti tes Duolingo ini dan mendapatkan hasil yang tidak valid, bahkan sampai berulang kali tes. Dan alhamdulillah kemarin saya mencoba mengikuti tes ini, dan sekali ujian saya langsung mendapatkan hasil yang valid dan skor yang memenuhi apa yang diminta oleh kampus yang saya apply. Oleh karena itu, ikuti terus video ini sampai habis, karena di akhir saya akan bagikan tips dan trik agar teman-teman langsung mendapatkan hasil yang valid satu kali mengikuti ujian Duolingo English Test. Baik teman-teman, saya mengikuti Duolingo English Test ini karena saya akan melakukan pendaftaran ke beberapa kampus di Amerika Serikat untuk mengikuti pendidikan pascasarjana. Alhamdulillah beasiswanya saya sudah dapat, yaitu LPDP luar negeri. Namun untuk pendaftaran ke kampus luar negeri saya masih harus memenuhi persyaratannya. Nah, salah satu syarat yang pastinya diminta oleh kampus-kampus di luar negeri, terutama Amerika, adalah skor TOEFL atau IELTS. Di kampus yang akan saya apply ini, mereka mensyaratkan skor TOEFL IPT minimum 100, skor IELTS minimum 7. Saya sudah mencoba mengikuti tes TOEFL ini, namun nilai yang saya dapat atau skor yang saya dapat masih di bawah standar yang mereka minta. Oleh karena itu saya mencoba review kembali persyaratan mereka. Ternyata mereka ada persyaratan yang membolehkan skor Duolingo English Test digunakan untuk application. Maka saya pikir itu akan sangat bermanfaat, sangat menguntungkan kalau saya ambil tes Duolingo, karena secara harga Duolingo English Test ini jauh lebih murah daripada tes TOEFL IPT ataupun tes IELTS. Bisa teman-teman cek sendiri bahwa harga tes Duolingo ini cuma $49, sedangkan harga tes TOEFL IPT adalah $205, dan IELTS adalah di range harga tersebut. Karena itu dari segi harga sudah sangat membantu bagi kita warga Indonesia, karena semakin murah itu semakin bagus, kayak gitu ya. Nah, langkah-langkah yang saya lakukan ketika mengikuti tes Duolingo kemarin, yang pertama adalah saya mengakses situs Duolingo English Test. Nah, seperti ini, teman-teman bisa cek sendiri. Kemudian saya membuat akun atas nama saya sendiri di situ. Kemudian bisa langsung mencoba tes secara gratis di situ, begitu. Setelah saya coba-coba tesnya, saya membeli voucher tes Duolingo. Pembelian ini saya lakukan dengan menggunakan kartu kredit. Seperti itu. Nah, setelah membeli voucher, mereka tidak mensyaratkan kita untuk langsung mengambil tes. Jadi voucher ini sifatnya available, dan itu bisa dipakai kapanpun, dimanapun kita merasa siap untuk mengambil tes. Nah, setelah beli voucher ini, saya menghabiskan waktu sekitar 1 minggu untuk melakukan persiapan yang lebih matang lagi. Kemudian setelah 1 minggu itu saya merencanakan dan saya ambil tes pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021. Saya mengambil tes pada jam 9 pagi. Nah,
Pada hari H pelaksanaan tes, yang perlu dilakukan, yang saya lakukan kemarin adalah pertama mendownload aplikasi desktop. Jadi ada aplikasi desktop yang harus kita download kemudian install. Setelah itu login dengan menggunakan akun kita. Setelah itu kita mengisi data-data pribadi seperti data alamat, nama dan sebagainya. Kemudian kita diminta untuk memfoto KTP serta selfie memegang KTP seperti itu. Nah, setelah semuanya selesai, kemudian ada pengecekan suara dan video. Nah, di sini kita harus memastikan bahwa suara yang kita dengar sudah benar-benar jelas, kemudian suara yang kita rekam juga jelas, video yang kita rekam juga jelas, seperti itu. Nah, setelah jelas, kemudian kita centang klik agreement bahwa sudah semuanya sudah beres secara teknis. Kemudian baru saya melaju ke soal-soalnya atau pengerjaan soal ujiannya. Nah, soal ujian Duolingo ini secara ofisial memang sangat singkat jika dibandingkan dengan IELTS maupun TOEFL yang membutuhkan waktu 2-3 jam. Kalau Duolingo ini hanya membutuhkan waktu maksimal 1 jam. Nah, saya kemarin mengerjakan ujian Duolingo ini dalam jangka waktu sekitar 55 menit. Seperti itu. Itu kalau secara rata-rata cukup agak lama sih. Kebanyakan pengalaman yang saya lihat itu sekitar 45-50 menit atau 50 menit lah yang paling banyak kayak gitu. Dan alhamdulillah tesnya berjalan lancar, tidak ada kendala, selesai. Setelah selesai ya sudah, setelah selesai kita tinggal menunggu hasilnya. Hasil Duolingo ini sangat cepat teman-teman jika dibandingkan dengan tes yang lain. Kalau tes yang lain bisa seminggu atau 2 minggu, kalau yang ini hanya maksimum 48 jam atau 2 hari. Nah, kemarin hasil tes saya itu keluar dalam jangka waktu 47 jam kalau nggak salah ya. Sehingga saya segitu. Karena saya rasa karena saya tesnya hari Sabtu, mungkin jadi banyak petugas yang libur ya, mungkin petugas Duolingonya masih banyak yang libur. Jadi baru dapatnya itu hari Senin pagi, sekitar jam 9 atau setengah 10-an kayak gitu. Tapi kalau saya lihat review yang lain itu banyak kan mendapatkan hasilnya itu dalam jangka waktu 24 jam. Jadi kalau mungkin teman-teman pengen segera mendapatkan skornya, mungkin bisa ambil di hari kerja, itu akan mendapatkan hasil yang lebih cepat. Sepertinya seperti itu kemungkinannya. Nah, di hari Senin pada waktu pengumuman itu saya mendapatkan notifikasi di email, kemudian di situ langsung mendapatkan sertifikat yang bisa saya download dan alhamdulillah tidak ada pemberitahuan invalid, jadi hasilnya langsung valid dan saya mendapatkan sertifikat yang bisa di-download lewat email atau saya login ke akun Duolingo English Test saya kemudian download seperti itu. Nah, download ini dalam bentuk PDF, sertifikat PDF, dan itu skornya bisa dikirim ke berbagai perguruan tinggi. Seperti itu pengalaman yang saya alami untuk mengikuti tes Duolingo. Alhamdulillah langsung valid dan mendapatkan skor minimum yang mereka minta, yaitu 120 atau setara dengan TOEFL IBT 100 seperti itu. Nah, apa tips dan trik agar mendapatkan hasil tes Duolingo yang langsung valid seperti itu? Nah, dari pengalaman saya kemarin, saya mempelajari dari pengalaman teman-teman yang hasilnya invalid dan saya menghindari apa yang mereka lakukan. Jadi yang perlu teman-teman lakukan ketika mengikuti tes Duolingo, yang pertama adalah pastikan bahwa teman-teman itu sudah siap mengikuti tes. Jadi karena Duolingo English Test ini sangat fleksibel, teman-teman harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Teman-teman bisa coba ujiannya secara gratis di website Duolingo English Test itu sebanyak apapun yang teman-teman mau, seperti itu. Kalau merasa teman-teman sudah siap, baru tentukan jam dan tempat yang kira-kira teman-teman nyaman melakukan tes ini. Kalau saya kemarin bersepakat dengan keluarga saya pada jam 9 sampai jam setengah 11 saya minta mereka untuk keluar rumah agar tidak menimbulkan kebisingan kayak gitu.
Nah, ada teman-teman yang lain tesnya itu mengambil pada waktu jam 2, jam 3 pagi. Yaitu silakan kalau memang merasa nyaman. Tapi kalau saya mengambil tes malam itu kurang nyaman karena ngantuk biasanya waktu itu ya. Jadi saya ngambilnya pagi, tapi minta anggota keluarga kami untuk sementara waktu keluar rumah kayak gitu. Nah, kenapa harus mensterilkan ruangan? Karena Duolingo English Test ini akan mengindikasikan kita melakukan kecurangan jika mereka menemukan adanya suara-suara atau gangguan kebisingan kayak gitu. Jadi saya rasa tempat yang perlu kita siapkan adalah tempat yang nyaman, kita nyaman, terserah mau duduk di kursi, ada mejanya atau lesehan atau apapun terserah, yang penting teman-teman nyaman. Kemudian tempatnya benar-benar steril dan sepi, tidak ada gangguan suara. Kalau gangguan suara yang normal itu tidak masalah, karena kemarin pada waktu tes itu AC di tempat saya mengalami kebocoran dan ada suara tik 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 seperti itu, dan itu ternyata nggak masalah oleh tim reviewernya, dianggap bukan kecurangan atau bukan masalah seperti itu. Jadi yang kedua ini teman-teman menyiapkan tempat yang nyaman, waktu yang nyaman untuk tes seperti itu. Nah, tips selanjutnya adalah saat melakukan tes, kerjakan dengan rileks. Jadi jangan terlalu stres ya, karena ini kita menentukan tempatnya, waktunya sendiri, jadi dan nggak ada orang lain di situ. Jadi kerjakan dengan rileks, nyaman, dan teman-teman jangan memandang keluar dari monitor. Maksud saya matanya jangan memandang samping sini, samping atas atau bawah kayak gitu. Jadi arahkan pandangan teman-teman itu selalu ke monitor kayak gitu. Juga jangan sampai teman-teman ini menggerak-gerakkan mouse atau kursor itu keluar dari monitor. Jadi kadang kita kan capek atau apa usil ya, kita gerak-gerakkan ini mouse-nya itu keluar dari monitor. Nah, itu bisa menyebabkan hasil tes Duolingo kita tidak valid kayak gitu. Itu jadi harus dihindari. Jadi pada waktu tes itu benar-benar yang relax, kemudian mata kita jangan sampai keluar dari monitor, kemudian kursornya juga jangan sampai keluar dari monitor. Kemudian kalau teman-teman membaca soal itu jangan sampai bersuara. Karena apa? Karena itu bisa mengindikasikan bahwa teman-teman menyampaikan pertanyaan kepada orang lain dan meminta bantuan gitu. Jadi kalau baca ya, kalau mau melafalkan dengan mulut ya jangan sampai bersuara, tapi sebaiknya sih dibatin kalau menurut saya ya kayak gitu. Nah, itu mungkin tips dan trik secara umum yang saya sampaikan agar teman-teman mendapatkan hasil tes Duolingo English Test yang valid. Kemudian terkait konten, bagaimana cara persiapan Duolingo English Test, kemudian bagaimana mendapatkan skor yang baik, itu akan saya sampaikan di video-video yang lain. Karena itu sekali lagi mohon klik like, subscribe, dan share, dan teman-teman ketika ada update nanti agar mendapatkan update dari saya. Apabila teman-teman masih merasa penjelasan saya ini masih kurang jelas, silahkan komen, tanya terkait Duolingo atau terkait beasiswa atau yang apapun terkait dengan pendidikan, silahkan. Insya Allah akan saya balas atau saya berikan konten selanjutnya kayak gitu. Semoga video pertama saya ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.